Baik, terima kasih. Saya Ahmad Rinaldi, pemateri pertama di kelompok 4. Yang pertama, bagaimana Afnan Syariah memastikan pemasok dan mitra bisnis menerapkan prinsip syariah dan praktik bisnis yang etis. Afnan Syariah menerapkan SOP, yaitu standar operasional prosedur dalam proses produksi. Area produksi selalu dijaga bersih dan steril untuk menjaga kualitas produk. Harga pembelian kakao mengikuti standar dari PT Mars, sehingga petani memperoleh harga yang sesuai tanpa potongan yang tidak jelas. Agen juga mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh Afnan Syariah agar transaksi berlangsung adil dan transparan. Yang kedua, selain memperoleh keuntungan, program atau kegiatan apa yang dilakukan Afnan Syariah untuk memberikan manfaat sosial kepada masyarakat dan karyawan. Karyawan pernah dikirim ke Luhut Timur untuk mengikuti pelatihan peningkatan kualitas, yaitu quality training. Dan petani yang ingin menjual kakao ke Afnan Syariah diberikan kesempatan mengikuti sertifikasi agar memenuhi standar perusahaan. Afnan Syariah juga memiliki pembibitan dan lahan demplot kakao seluas sekitar 2 hektar sebagai tempat pelatihan dan mengembangkan budidaya bagi masyarakat. Baik, saya Bahar, pemateri kedua. Selanjutnya yaitu apa yang dilakukan Afnan Syariah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu limbah produksi dikumpulkan dalam tong atau drum agar tidak mencemari lingkungan. Limbah diolah kembali menjadi pupuk organik, kemudian perusahaan juga mendaur ulang air bekas pengolahan kakao sehingga dapat mengurangi limbah dan penggunaan air. Selanjutnya itu bagaimana Afnan Syariah menjaga hubungan kerjasama jangka panjang dengan pemasok, distributor atau pelanggan, yaitu Afnan Syariah menjaga hubungan yang baik melalui komitmen dan kerjasama yang baik. Dalam kontrak kerja sudah terdapat aturan mengenai kebersihan, kerapian, dan standar kerja yang harus dipatuhi bersama. Tantangan yang masih dihadapi adalah ketersediaan bahan baku kakao yang terkadang masih kurang. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Yustika, di sini saya sebagai pemateri ketiga. Nah, langsung saja saya akan membahas bagaimana sih Afnan Syariah mengukur keberhasilan perusahaannya. Jadi, keberhasilan perusahaannya tidak hanya dilihat dari keuntungan, tetapi juga dari pengembangan sumber daya manusia dan kepercayaan masyarakat. Awalnya, Bapak Roslin dikirim ke Tarengge, Luhut Timur untuk mengikuti pelatihan hingga menjadi Coca-Cola Dokter. Berkat kemampuannya, beliau dipercaya oleh PT Mars sebagai subkolektor kakao. Dari pengalaman dan kerjasama tersebut, Afnan Syariah terus berkembang hingga menjadi perusahaan yang lebih maju sampai saat ini. Nah, berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwasanya Afnan Syariah menjalankan usaha dengan menguntungkan prinsip syariah, kejujuran, dan kerjasama yang baik dengan semua pihak. Perusahaan tidak hanya fokus mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani, karyawan, dan masyarakat melalui berbagai pelatihan serta program pembinaan. Selain itu, Afnan Syariah juga peduli terhadap lingkungan dengan mengelola limbah menjadi pupuk dan mendaur ulang air bekas produksi. Hubungan dengan pemasok, distributor, dan pelanggan terus dijaga melalui komitmen dan aturan kerja yang jelas. Keberhasilan perusahaan juga terlihat dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia, kepercayaan dari mitra seperti PT Mars, serta perkembangan usaha yang terus berkelanjutan. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.